Ini Andra, seorang remaja laki-laki berumur 18 tahun. Anak sekolah jenjang akhir yang sedang menempuh pendidikan. Dia sangat berteman akrab, bahkan dekat dengan teknologi. Bahkan, hidupnya sangat melekat dengan dunia maya. Game dan sosial media selalu menjadi konsumsinya sehari-hari. Dia tidak bisa jauh-jauh dari gadget dan laptop, ya karena mereka sangat akrab dan tidak bisa terpisahkan. Kalau kata Andra, gadget dan laptop itu hiburan yang bisa menghilangkan penat, walaupun hanya sejenak. Ya, itulah dunia Andra. Namun, nyatanya teknologi sudah menguasai dia. Teknologi sudah mengalahkan dia. Teknologi membuat dia luput dari kewajibannya. Teknologi bukan lagi menjadi kawan baginya, namun sudah menjadi lawan. Karena sejatinya, penggunaan teknologi yang benar dan baik itu bukan hanya memanfaatkan, tapi juga menyesuaikan. Tentu teknologi sudah tak asing lagi di benak para generasi muda. Semakin hari, seperti tak ada hal yang tidak berkembang di muka bumi ini. Karena ada teknologi, semakin hari, hal yang terasa jauh semakin dekat dan mudah untuk dijangkau. Halo para penonton setia, kembali lagi dengan saya Nuria Fatona di podcast Lantai, obrolan santai. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan. Nah, para penonton sekalian, kali ini saya tidak sendirian nih. Saya mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang ahli dari Kominfo dan kami mengundang beliau untuk menginspirasi kita dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita selama ini. Tanpa basa-basi, kita langsung saja menyapa Bapak Hasbi. Halo, Bagaimana nih kabarnya? alhamdulillah. Oke, Bapak Hasbi langsung saja ya mulai. Pak Hasbi, kan sekarang ini sudah zamannya modern nih. Nah. Dan otomatis perkembangan teknologi pun semakin canggih dan semakin berkembang secara pesat juga. Nah, menurut Bapak Hasbi, apa sih itu teknologi digital dan bagaimana awal mula berkembangnya? Oke, terkait dengan teknologi digital, tentu ini ada di beberapa tahun kemarin ya, karena memang pasarnya beberapa tahun dan beberapa dasawarsa kemarin. Terkait dengan apa sih itu teknologi digital? Sebenarnya kalau kita bedah antara teknologi digital itu ada dua kata yang bersinggungan, kemudian dia berkolaborasi, yaitu teknologi dan kemudian digital. Teknologi itu adalah suatu hal yang menjadi sarana untuk memudahkan manusia dalam hal apapun itu. Misalkan manusia itu sedang berada di titik A, dia ingin ke titik C, maka dia harus melewati titik B. Nah, jembatan yang menghubungkan antara keinginan manusia dengan pencapaian yang dia capai, yaitu yang disebut dengan teknologi. Kemudian terkait digital, apa sih digital itu? Kenapa teknologi harus disandingkan dengan digital? Digital itu dari bahasa Yunani asalnya, yaitu digito
yang berarti jari jemari. Jari jemari kita kan yang normal itu adalah 10. Jadi qadarullah yang tidak. Nah, yang maksud dari angka 10 itu di dalam ilmu komputer, semua perangkat lunak, semua hal-hal yang sifatnya seperti data segala macam itu berawal dari bilangan biner. Bilangan biner itu adalah suatu bilangan yang tersusun dari angka 1, 0. Karena di dalam ilmu komputer tidak ada yang namanya bilangan 10, 11 dan seterusnya, hanya bilangan 10, 1, 1, 1, 2. Nah, bilangan 10 itu yang menyebabkan terjadinya awal mula teknologi digital ini berkembang, itu utamanya dari sisi digital. Jadi teknologi digital itu adalah, kalau kita simpulkan dari dua kalimat dan dua pembahasan tadi, teknologi digital adalah suatu teknologi atau suatu sarana untuk mempermudah manusia, dan dia bersifat digital, yaitu bersifat dalam tanda artian listrik ataupun sinyal dan segala macam bersifat telekomunikasi atau hal lainnya. Ya, awal mulanya seperti itu. Mungkin awal mula yang di benak kita ya dari sisi perkembangan komputer, kemudian jaringan dan segala macamnya demikian. Oh, jadi itu ya teknologi digital itu. Nah, tentunya dong dari berkembangnya teknologi digital itu pasti ada dampak positif dan negatifnya bagi generasi yang akan mendatang. Seperti contohnya nih, sekarang anak usia 2 tahun hingga orang tua yang usianya lanjut lebih sering menggunakan HP. Dan sekarang masalah yang sedang terjadi nih saat ini, yaitu bahwa pemerintah dari Kominfo memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada perubahan dari TV analog diubah menjadi TV digital, sehingga masyarakat yang memiliki TV analog harus membeli set-top box. Nah, gimana sih itu pandangannya menurut Bapak Hasbi? Oke, mungkin itu pertanyaan yang sekian. Mungkin Mbak dari wawancara kepada saya, mungkin pertanyaan sepersekian banyak yang datang kepada kami terkait dengan dampak positif dan dampak negatif. Saya akan bahas dari masalah masyarakat yang ketiga dulu, terkait dengan pemindahan antara TV digital ataupun TV analog yang harus dipindahkan sistemnya menjadi TV digital. Kita mesti tahu terlebih dahulu apa sih itu TV digital, apa sih itu digital ataupun analog. Nah, kalau analog itu kan sistem pemancaran sinar yang kemudian menggunakan transmisi fisik tambahan, yaitu amplifier, yang mungkin kalau sekarang itu bisa menggunakan yang mungkin kalau sekarang kita kenal dengan antena, parabola dan sebagainya. Contohnya adalah dalam penggunaan radio. Kemudian selain daripada itu juga, kalau digital yaitu pemancaran sinyal yang kemudian frekuensinya lebih luas daripada analog. Analog itu lebih sedikit, kemudian distorsinya lebih banyak. Kalau digital itu lebih sedikit, karena memang ketika pemancaran sinyal itu bilangan biner yang disampaikan itu lebih tersusun rapi, sehingga kemudian ketika nanti mendapatkan hasil oleh penerima informasi itu lebih baik. Kemudian selain daripada itu juga terkait dengan tadi anak-anak, kemudian orang dewasa, bahkan sampai lanjut usia, itu banyak tergantung kepada handphone segala macam. Kita tidak bisa salahkan itu, karena era disrupsi sekarang, inovasi yang semakin cepat, yang kemudian tidak bisa kita hindarkan dari ketergantungan kita terhadap teknologi digital. Kemudian terkait dengan dampak positif dan dampak negatif, ada satu hal yang mungkin saya rangkum, kemudian saya generalisir, yang saya induksi dari beberapa persoalan yang ada. Yang pertama itu dampak positifnya mempermudah pekerjaan, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa teknologi itu sebagai sarana. Kemudian yang kedua yaitu dari dampak positifnya, bahwa teknologi digital itu mempercepat komunikasi antara satu orang dengan satu orang lain, itu berita bisa lebih cepat tersebar. Kemudian dampak negatifnya apa? Nah, ini dampak negatif yang miris, yaitu pertama sikap antisosial, individualisme, atau bahkan bisa sampai ketergantungan yang tidak wajar terhadap teknologi digital. Demikian. Oh, jadi itu ya Bapak Hasbi dari dampak positif dan negatif dari teknologi digital itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menanggulangi atau menyikapi teknologi digital saat ini? Karena kan kita sebagai masyarakat harus menyeimbangkan antara keduanya ya. Nah, gimana itu pandangannya? Untuk menyikapi, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya regulasi dan undang-undang yang mungkin telah kami ajukan ke DPR terkait dengan informasi bohong atau berita bohong yang disebut dengan hoax. Yang pertama, menanggulanginya buat saya hanya dua hal saja. Yang pertama itu harus pandai-pandai dalam menyaring informasi. Tentu tidak semua informasi dilahap begitu saja tanpa ada pertimbangan penyaringan, apakah informasi ini faktual atau informasi ini benar atau segala macam dari sumber yang tentu kredibel. Kemudian yang kedua, manfaatkan teknologi digital itu untuk meningkatkan kemampuan intelektual
atau menyikapinya itu kembali lagi kepada kita ya. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi digital saat ini. Nah, itulah dia obrolan kita dengan Bapak Hasbi mengenai digitalisasi mengancam anak negeri. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Hasbi. Terima kasih kepada Bapak Hasbi atas partisipasi dan jawabannya. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah setia mendengarkan obrolan kita dari awal hingga akhir. Saya Nuria Fatona, pamit undur diri. See you. Teknologi hari ini, esok hari, juga pada tahun-tahun berikutnya akan semakin berkembang pesat dan semakin canggih. Kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan dengan baik kecanggihan teknologi. Karena jika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, justru kitalah yang akan dikuasai oleh teknologi. Dan siap-siap saja, generasi penerus bangsa akan rusak. Zaman sudah berubah. Karena teknologi, semua hal yang awalnya terasa susah, kian menjadi mudah. Inilah zaman digital.